Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya A. Setiawan, nomor NIM 2892250196. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi tentang mata kuliah manajemen operasional dengan judul pentingnya desain fasilitas dan layout, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Son Haji SAGMM, Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen. Pengertian desain fasilitas. Definisi dari desain fasilitas adalah proses perencanaan dan pengaturan ruang, peralatan, dan sumber daya lainnya di dalam suatu bangunan atau area untuk mencapai tujuan tertentu. Desain fasilitas melibatkan pemikiran strategis tentang bagaimana mengorganisir dan mengelola ruang fisik agar dapat mendukung efisiensi operasional, produktivitas, kualitas produk atau layanan, keamanan, kenyamanan, dan kepuasan pelanggan atau pengguna fasilitas tersebut. Tujuan dari desain fasilitas yaitu meningkatkan efisiensi operasional, kedua mendukung pertumbuhan bisnis, dan ketiga memaksimalkan penggunaan sumber daya. Mengapa desain fasilitas penting? Yang pertama, alasannya yaitu desain fasilitas yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan berbagai kegiatan. Ruang yang diatur dengan baik dan peralatan yang ditempatkan dengan strategis dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mengakses barang atau informasi yang diperlukan dalam proses produksi atau layanan. Kedua, yaitu peningkatan produktivitas. Dengan menyusun fasilitas dengan baik, Anda dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mesin. Misalnya, layout yang dirancang untuk meminimalkan pergerakan barang atau orang antara stasiun kerja dapat meningkatkan jumlah barang yang diproduksi atau layanan yang diberikan dalam waktu tertentu. Ketiga, kualitas produk atau layanan. Desain fasilitas yang mempertimbangkan kebutuhan kualitas produk atau layanan akan membantu dalam menghasilkan hasil akhir yang lebih konsisten dan memuaskan bagi pelanggan. Ruang kerja yang bersih, aman, dan teratur dapat mendukung proses produksi atau layanan yang lebih terkendali dan berorientasi pada kualitas. Keempat, ada fleksibilitas dan adaptabilitas. Fasilitas yang dirancang dengan fleksibilitas dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan operasional atau pasar. Sebagai contoh, layout yang mudah diubah atau sistem penyimpanan yang dapat disesuaikan dapat membantu perusahaan menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan produk atau layanan. Kelima, ada keselamatan dan kesehatan kerja. Desain fasilitas yang memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja dapat mengurangi risiko kecelakaan dan cedera di tempat kerja. Pengaturan ruang yang meminimalkan konflik antara pekerja atau antara pekerja dan peralatan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. 6. Ada keandalan dan ketahanan. Fasilitas yang dirancang dengan baik juga dapat memiliki keandalan yang lebih tinggi dan ketahanan terhadap gangguan. Misalnya, pemilihan lokasi yang strategis dan perencanaan yang cermat terhadap infrastruktur dapat mengurangi risiko terhadap gangguan eksternal seperti bencana alam atau gangguan logistik. Aspek yang harus dipertimbangkan dalam desain fasilitas, pertama yaitu lokasi. Pemilihan lokasi yang strategis sangat penting dalam desain fasilitas. Hal ini dapat mempengaruhi aksesibilitas bagi pelanggan, pasokan bahan baku, infrastruktur logistik, dan kebijakan lingkungan. Kedua, ada ukuran dan skala. Faktor ini berkaitan dengan seberapa besar fasilitas tersebut perlu dibangun untuk memenuhi kebutuhan produksi atau layanan. Pengukuran yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa fasilitas dapat mengakomodasi proses operasional yang baik. Ketiga, ada faktor lingkungan. Desain fasilitas harus memperhitungkan dampak lingkungan termasuk keberlanjutan energi, pengelolaan limbah, dan pemilihan material yang ramah lingkungan. Dan yang keempat, ada ketersediaan sumber daya. Desain fasilitas harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya seperti air, listrik, dan tenaga kerja. Fasilitas harus dirancang untuk memastikan kebutuhan sumber daya ini dapat terpenuhi dengan efisien. Proses desain fasilitas. Tahapan dalam proses desain fasilitas. Pertama adalah tahap awal dalam proses desain fasilitas adalah pengumpulan data yang komprehensif tentang kebutuhan operasional, tujuan bisnis, dan kendala-kendala yang mungkin ada.
Ini melibatkan analisis terhadap proses operasional yang ada. Ada permintaan pasar, volume produksi yang diharapkan, serta faktor lingkungan dan peraturan yang relevan. Selanjutnya ada pengumpulan data dan analisis. Berdasarkan data yang terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan spesifik fasilitas. Ini meliputi menentukan ukuran dan skala fasilitas, teknologi yang diperlukan, kebutuhan ruang untuk berbagai fungsi operasional, dan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi. Ketiga, ada perencanaan konsep. Setelah kebutuhan fasilitas teridentifikasi, tim desain mulai mengembangkan konsep awal untuk fasilitas. Ini melibatkan pemikiran kreatif tentang bagaimana struktur fisik akan diatur dan bagaimana proses operasional akan diintegrasikan ke dalam desain tersebut. Yang terakhir ada implementasi dan evaluasi. Setelah desain detail selesai, fasilitas mulai dibangun dan direnovasi sesuai dengan rencana. Proses implementasi ini melibatkan koordinasi antara berbagai pihak seperti kontraktor konstruksi, pemasok peralatan, dan personel internal. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu desain fasilitas yang baik mempertimbangkan berbagai aspek seperti lokasi, ukuran dan skala, fleksibilitas, teknologi, dan kepatuhan regulasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung operasi bisnis dengan baik. Jenis layout seperti fungsional, proses produk, staf, dan komposit menawarkan pendekatan yang berbeda dan mengatur ruang dan sumber daya untuk mencapai tujuan operasional yang beragam. Faktor-faktor seperti tipe produk atau layanan, volume produksi, fleksibilitas yang dibutuhkan, dan teknologi yang digunakan mempengaruhi pemilihan layout yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Layout yang efisien memberikan berbagai manfaat, termasuk peningkatan produktivitas, penghematan biaya, peningkatan kualitas, dan fleksibilitas yang ditingkatkan. Demikianlah video materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.